Akhirnya, Rusia menerjunkan militer terbaiknya untuk berperang melawan Ukraina. Tidak tanggung-tanggung, bahkan pasukan elit dan paling ditakuti di dunia pun diterjunkan Putin untuk membereskan Ukraina. Rusia memiliki sekelompok pasukan elit yang bernama Spetsnaz. Mereka adalah pasukan-pasukan terpilih dan memiliki kehebatan yang jarang dimiliki oleh pasukan biasa. Selain lihai di bidang operasi militer, Spetsnaz juga lihai di bidang pengumpulan data intelijen. Salah satu gugus tugas Spetsnaz adalah bergerak di bidang FSB, dulu disebut sebagai KGB, Agen Intelijen Uni Soviet, dan merupakan agen intelijen yang paling disegani di dunia. Selama Perang Dingin, Spetsnaz selalu dapat diandalkan untuk mempertahankan status quo pengaruh Uni Soviet. Mereka juga memimpin operasi Cekoslowakia pada tahun 1968 dan menghancurkan revolusi Hungaria pada tahun 1956. Pada tahun 2014 yang lalu, mereka juga dipergunakan untuk mengambil alih Crimea dari tangan Ukraina. Kini, Spetsnaz juga diturunkan dalam invasi di timur Ukraina. Mereka menjadi garda terdepan dalam pertempuran di Donbas. Sebenarnya, tanpa perlu pasukan elit pun, militer dan intelijen Rusia termasuk yang paling tangguh dan paling ditakuti di dunia. Selain mereka itu kuat secara fisik, memiliki stamina yang bagus, mereka juga sangat taktis dan memiliki kecemerlangan berpikir yang bagus. Tentunya ini didapatkan tidak melulu hanya dari latihan fisik yang berat dan disiplin yang super tinggi. Ada sebuah rahasia lain yang bisa menyebabkan mengapa militer Rusia begitu kuat. Tentunya militer Rusia juga memperhatikan asupan nutrisi yang mereka konsumsi. Apakah rahasia nutrisi yang dikonsumsi para militer Rusia ini sehingga mereka begitu kuat dan begitu cerdas? Sebagai negara yang dilalui pegunungan Altai yang sakral dan kaya mineral, Rusia termasuk beruntung. Mereka pintar sekali memanfaatkan bahan tradisional sebagai asupan nutrisi dan energi. Di pegunungan Altai terdapat sebuah zat resin ajaib yang dikenal bagus sebagai penyembuh dan penambah stamina. Pegunungan Altai sejak jutaan tahun yang lalu telah menerima tumbukan benda-benda langit seperti meteor dan asteroid. Lokasi pegunungan yang tinggi dan tenang juga sering membuat pegunungan Altai dijadikan tempat sebagai lokasi uji coba penelitian luar angkasa, mulai dari pengamatan antariksa hingga uji coba peluncuran roket. Pegunungan Altai ini membentang sepanjang Rusia, Cina, Mongolia, hingga Kazakhstan. Pegunungan Altai ini juga salah satu kawasan hijau luas dengan landscape alam paling indah di Asia Tengah. Pegunungan ini berselimutkan rerumputan hijau dan memiliki hutan pinus yang memagari lembah dan danau di kawasan. Sementara di puncaknya, pegunungan ini senantiasa diliputi oleh salju. Gunung ini juga terkenal dengan kesakralannya. Di balik kesakralan dan keindahan pegunungan Altai, gunung ini juga mengeluarkan zat ajaib yang telah digunakan sejak peradaban kuno sebagai penyembuh, penambah stamina, dan pendongkrak kecerdasan. Zat ajaib ini disebut dengan nama silajit. Zat ini sebenarnya berbentuk resin alami berwarna hitam kecoklatan yang terbuat dari humus khusus yang terbentuk karena proses tumbukan batuan sedimen akibat pergerakan lempeng tektonik selama jutaan tahun. Dan humus ini ternyata juga dibungkus oleh serpihan-serpihan benda luar angkasa selama jutaan tahun. Silajit ini sebenarnya adalah zat resin alami yang bisa ditemukan di pegunungan-pegunungan sakral. Selain di pegunungan Altai, silajit juga bisa ditemukan di pegunungan Tibet, pegunungan Himalaya, dan juga di pegunungan Kaukasus. Silajit ini ternyata sangat kaya akan bahan organik mineral, asam amino, berbagai nutrisi, asam humat, dan asam fulfat. Silajit yang murni mengandung 85 lebih nutrisi bermanfaat, mulai dari asam amino, mineral, ionik, dan sekitar 2% sampai 10% asam fulfat. 85 lebih nutrisi ini tentu saja adalah nutrisi-nutrisi yang sangat dibutuhkan tubuh. Dan karena silajit ini terbentuk secara alami, serta memiliki kandungan asam humat dan asam fulfat yang baik, kedua zat ini mampu memaksimalkan penyerapan nutrisi yang unggul ke dalam tubuh. Silajit ini pertama kali disinggung dalam teks Sanskerta kuno tentang pengobatan dan pembedahan yang disebut Susruta Samhita. Di sini, silajit disebut sebagai zat penyembuh yang kuat. Silajit sendiri sebenarnya adalah nama yang berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti batu yang tak terkalahkan, penakluk pegunungan, dan penghancur segala kelemahan.
Makna nama ini sepertinya benar-benar menggambarkan deskripsi Shilajit yang sangat powerful. Secara historis, Shilajit memang telah digunakan untuk meningkatkan kekuatan fisik dan mental secara umum, menunda efek penuaan, meningkatkan libido, membantu pemulihan pasca cedera, meningkatkan fungsi otak, serta mendukung sistem kekebalan tubuh. Sejak era peradaban kuno, Shilajit juga telah banyak disebut dalam beragam legenda. Orang Yunani kuno menyebut Shilajit sebagai Ozokerit. Orang Arab kuno menyebutnya sebagai Orachulbol, yang berarti keringat gunung. Orang Mongolia dan Tibet kuno menyebutnya sebagai Brahsaun. Orang Myanmar menyebutnya sebagai Chato, yang berarti darah gunung. Shilajit juga sering disebut sebagai mumi atau mumio dalam peradaban kuno. Legenda Shilajit paling kuno muncul dari peradaban Persia. Orang Persia memiliki legenda tentang pegunungan yang tidak memiliki vegetasi. Untuk membantu manusia, pegunungan itu telah memberi mereka keajaiban penyembuhan yang berupa tar gunung. Di Kazakhstan ada legenda unik lainnya. Pertama kali di dunia, hiduplah para raksasa atau dewa yang menganggap diri mereka setara dengan para dewa. Kemudian para dewa menciptakan seorang pria, seorang pejuang yang terampil. Para dewa harus bersembunyi di pegunungan, di mana mereka menjadi ketakutan karena kesedihan. Mereka bersembunyi di antara bebatuan pegunungan. Namun di dalam batu-batu tersebut tetap ada jiwa-jiwa para dewa yang menangis dan merindu hingga hari ini. Air mata mereka menetes keluar dari celah-celah batu pegunungan dan menjadi balsam yang memberi kesembuhan dan kehidupan. Balsam ini adalah Shilajit. Dari legenda kuno Kaukasus, ada sebuah cerita mengenai raja kerajaan Georgia yang sedang berburu. Ketika ia melihat seekor kambing gunung melintas, ia pun menusukkan anak panahnya ke kambing tersebut. Namun, luka di kambing itu segera sembuh dan hewan tersebut tampak benar-benar sehat dan kembali makan rumput seperti biasa. Raja sangat terkejut dan memerintahkan orang bijak di istana untuk mencari tahu mengapa kambing tersebut tidak mati, tapi malah justru sembuh. 3 tahun kemudian, orang bijak tersebut menemukan jawabannya dan melaporkan bahwa ada air mata hitam yang mengalir dari celah-celah pegunungan. Air mata hitam inilah yang merawat hewan-hewan, dan karena itulah sakit mereka hilang dan lukanya sembuh. Karena terkenal akan manfaatnya sejak ribuan tahun silam, Shilajit akhirnya dikonsumsi oleh militer Rusia dan juga oleh tim Olimpiade Rusia. Inilah rahasia kekuatan dan ketangkasan berpikir militer Rusia yang ditakuti dunia. Dalam pengobatan Ayurvedik, ternyata Shilajit juga sangat direkomendasikan sebagai tambahan nutrisi. Ayurvedik ini adalah metode pengobatan holistik dari India kuno yang menerapkan perpaduan antara diet, konsumsi herbal, dan meditasi. Manuskrip kuno yang ditulis dalam bahasa Arab, Turki, Cina, Tatar, Ibrani, dan banyak bahasa lainnya juga dengan suara bulat menyatakan bahwa mumi atau Shilajit telah menyembuhkan banyak penyakit seperti penyakit perut, usus, ginjal, TBC, asma, kusta, kelumpuhan, peradangan, penyakit jantung, diabetes, mempercepat penyembuhan luka, melarutkan tumor, dan membantu menyembuhkan patah tulang secara ajaib. Di bidang kedokteran, Shilajit pertama kali dijelaskan oleh dokter dan filsuf terkemuka yang bernama Abu Ali bin Sina dalam bukunya The Canon of Medical Science. Ia menyebut Shilajit sebagai obat penyembuh. Ia juga mencatat bahwa para penyembuh tradisional telah banyak menggunakan Shilajit sebagai pengobatan untuk patah tulang, dislokasi, flu, asma bronkial, gangguan pendengaran, gigitan ular berbisa, sakit mah, dan penyakit liver. Menurutnya, Shilajit juga memberikan kekuatan untuk jantung, meremajakan kulit, dan menghilangkan penebalan darah yang berlebihan. Shilajit ini ternyata juga memiliki proses penciptaan yang cukup unik. Sebuah penelitian pernah dilakukan oleh Dr. Shibnah Ghosal, seorang profesor dan kepala Departemen Farmasi di Institut Teknologi Universitas Hindu Baranas. Ia bahkan menerbitkan sebuah buku khusus terkait penelitian Shilajit ini. Dari penelitian yang dilakukan oleh Dr. Shibnah Ghosal, akhirnya diketahui bahwa Shilajit ini ternyata telah melalui proses penciptaan yang sangat panjang. Prosesnya berawal dari kemunculan hewan purba Amon sejak 200 sampai 400 juta tahun yang lalu. Amon adalah hewan yang sangat umum ada di laut sebelum akhirnya punah di akhir zaman kapur. Ketika Amon punah, fosil-fosil Amon yang menumpuk di dasar laut selama jutaan tahun akhirnya membentuk lapisan Amon di dalam tanah.
Karena bumi terus-menerus mengalami pergerakan lempeng tektonik selama puluhan juta tahun, ternyata lapisan amon ini terdesak naik ke permukaan pegunungan dan lambat laun berubah menjadi tanah humus kental atau resin yang kini disebut sebagai silajit. Humus ini berbeda dengan tanah humus biasa yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan mati. Humus yang menjadi cikal bakal silajit ini berbeda. Ia berasal dari fosil amon yang terus terdesak oleh lempeng tektonik bumi. Dan ketika sampai di permukaan pegunungan, lapisan humus ini terlapisi oleh serpihan-serpihan benda luar angkasa yang jatuh di pegunungan. Serpihan-serpihan benda luar angkasa seperti asteroid atau meteorit ini kemudian melapisi humus amon dan melindunginya dari kontak dengan mikroba. Serpihan ini juga akhirnya membentuk senyawa bioaktif pada silajit. Dari penelitian yang dilakukan juga ditemukan bahwa kandungan senyawa bioaktif yang ditemukan pada serpihan yang melapisi humus amon ternyata sama dengan kandungan zat yang terdapat pada komet dan meteorit lainnya. Akibat dari penciptaan yang unik ini, silajit seringkali disebut merepresentasikan hubungan yang baik antara mikrokosmos atau zat yang ada di bumi dengan makrokosmos atau zat yang ada di jagat raya atau luar angkasa. Melihat penciptaan dan legenda kunonya yang begitu menakjubkan, apa sih yang akan terjadi jika kita, manusia, rutin mengkonsumsi silajit? Silajit ini memang memiliki efek peremajaan sel dan sifat antioksidan yang signifikan. Jika manusia rutin mengkonsumsi silajit, maka zat ajaib ini bisa membantu manusia dalam menata fungsi mental dan kognitifnya, membantu menyeimbangkan sistem kekebalan tubuh, mendukung fungsi seksual bagi pria dan wanita, mendukung metabolisme tubuh, terutama untuk kontrol kadar lemak dan gula, membantu menormalkan berat badan, menjaga kekuatan tulang dan persendian, membantu menyeimbangkan siklus menstruasi bagi wanita, menyehatkan sistem kandung kemih pria, dan bisa membantu menjaga kesehatan kelenjar prostat. Jika kita sebagai masyarakat awam ingin mengkonsumsi silajit, apakah kita harus susah payah mengeruk silajit dari pegunungan Altai atau Himalaya sana? Untungnya tidak, karena sekarang mulai ada perusahaan yang mengemas silajit dalam kemasan yang praktis dan siap dikonsumsi. Jika kalian ingin mencoba mengkonsumsi silajit, ada sebuah merek silajit yang bisa dibeli dari Indonesia, yakni Mountain Drop Silajit. Silajit yang dikemas ini adalah silajit murni 100% dan telah dipilihkan hanya silajit yang memiliki kualitas terbaik, paling kuat, dan paling kaya nutrisi yang dikemas. Jadi, kalian nggak perlu capek-capek harus naik gunung Himalaya atau naik gunung Altai dulu untuk menemukan silajit berkualitas. Dan untuk konsumsi silajit ini juga cukup mudah. Di dalam kemasan Mountain Drop Silajit ini sudah ada sendok takar mungil. Cukup dengan mengambil silajit seukuran kacang polong atau seukuran sendok takar, lalu dilarutkan dengan air minum, silajit yang sehat siap untuk dikonsumsi. Silajit juga bisa dilarutkan di dalam air susu, teh hangat, atau jus hangat, asalkan suhunya tidak melebihi 39 derajat Celcius. Bagi kalian yang ingin merasakan manfaat ajaib dari silajit ini, kalian bisa mencoba untuk rutin mengkonsumsinya paling tidak sehari sekali sebelum makan pagi. Jika kalian sedang tidak enak badan atau sakit, konsumsi silajit bisa ditambah hingga 2 kali sehari sebagai alternatif mempercepat penyembuhan, yakni 1 kali di pagi hari sebelum sarapan dan 1 kali di malam hari sebelum tidur. Apalagi di musim cuaca ekstrim akhir-akhir ini, aku juga sempat merasakan badan kurang fit dan menderita flu, dan sakit perut seperti kembung dan diare selama berhari-hari. Inilah yang jadi sebab kenapa seminggu lalu aku absen upload video. Biasanya kan seminggu bisa upload beberapa video. Kemarin hampir nggak upload video sama sekali dalam seminggu. Ya karena sedang struggling sama badan dan cuaca ekstrim yang kebetulan bikin tubuh itu jadi sakit. Setelah aku coba konsumsi silajit ini, sakit di area perut mulai berkurang. Diare juga cukup jauh berkurang. Dan nafsu makan mulai pulih sehingga aku punya tenaga lagi untuk bikin konten. Dan meskipun sekarang tubuh aku sudah semakin fit, aku tetap konsumsi silajit ini. Apalagi di musim COVID ini, kita pasti butuh asupan herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Aku rasa silajit ini bisa menjadi alternatif yang cukup bagus. Nah, bagi kalian yang ingin mencoba manfaat silajit ini, kalian bisa cek deskripsi video di bawah untuk membeli Mountain Drop Silajit ini. Dan pastikan kalian membeli dari distributor aslinya ya, biar nggak ketipu sama barang palsu.
Kalau untuk sehari-hari biasanya aku konsumsi yang kecil original warna hitam ini. Kebetulan sekarang sudah ada varian baru yang plus madu. Jadi kalian tahu sendiri kan khasiat madu itu sebagus apa buat tubuh. Ditambah lagi ini dicampur dengan silajit yang memang punya efek bagus untuk kesehatan dan penyembuhan. Produk ini aku rasa akan jadi makin ajaib aja. Dan tekstur madunya seperti ini ya. Coba deh konsumsi sehari 1 kali bareng air hangat. Aku udah ngerasain waktu sakit kemarin lumayan stamina aku cepet pulih, diare cepet sembuh, dan nafsu makan cepet banget kembali normal seperti semula. Karena produk ini terbatas banget, buruan deh cek deskripsi video dan pastikan kalian dapat produk silajit yang asli langsung dari distributor ya.